Sekarang kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran. Jadi udah pernah dipelajarin kan, kalau campuran itu adalah gabungan dari beberapa zat tanpa melalui reaksi kimia. Jadi campuran itu terjadi karena ada gabungan beberapa zat tanpa reaksi kimia. Tuh. Nah, contoh campuran itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang campuran ada campuran homogen, ada campuran heterogen, dan ada satu lagi yang namanya koloid, ya kan? Nah, nanti campuran homogen itu biasanya komposisi campuran pada tiap bagian sama. Jadi tidak ada perbedaan gitu ya. Maka dari itu disebut homogen. Contohnya misalkan sirup. Jadi kalau dalam satu botol sirup itu rasa manis antara yang sirup pada bagian bawah, sirup bagian tengah, dan sirup bagian atas itu sama. Jadi intinya komposisi gula itu pada semua bagian sirup itu sama gitu ya. Maka dari itu dia disebut campuran yang homogen. Ini komposisi sama. Sedangkan kalau campuran heterogen, ya udah kebalikan dari si campuran homogen ya, komposisi pada setiap bagian tidak sama, dan biasanya ini disebut sebagai suspensi. Nah, kalau koloid itu sifatnya ada di tengah-tengah antara campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, itu sekilas tentang campuran. Sekarang kita membahas tentang pemisahan campuran itu sendiri. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita udah biasa ya melakukan pemisahan campuran. Misalkan kalau menyaring teh, jadi ada misalkan bikin teh tubruk gitu ya. Ini kan tahu kan teh tubruk, teh yang diseduh. Jadi ini masih daun-daun teh gitu ya. Lalu diseduh air, ini ada airnya. Nah, ini nanti kalau disaring, misalkan ini gelas gitu ya. Lalu ada saringannya gitu. Nah, ini di sini daun-daun tehnya akan tertinggal di saringan kan, sementara airnya itu pindah ke sini, daun tehnya udah hilang ya kan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk cara pemisahan campuran. Terus ada lagi menyaring ampas kelapa gitu ya, kalau mau bikin santan, itu juga salah satu bentuk pemisahan campuran. Nah, pada dasarnya pemisahan campuran itu dilakukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Lalu yang kedua didasarkan oleh perbedaan titik didih. Lalu yang ketiga itu dilakukan berdasarkan perbedaan sifat-sifat fisikanya. Perbedaan sifat fisika. Jadi ini perbedaan sifat fisika dari komponen penyusun campuran. Tadi kan udah dibilang campuran itu gabungan dari beberapa zat kan. Nah, kalau ada perbedaan ukuran partikel atau perbedaan titik didih atau perbedaan sifat kimia dari masing-masing zat penyusun campuran itu, maka dia bisa dipisahkan. Nah, contoh perbedaan sifat fisika itu misalkan perbedaan kelarutan. Nah, ini merupakan dasar dari pemisahan campuran. Nah, sekarang kita akan membahas cara-cara memisahkan campuran itu sendiri. Yang pertama, itu kita akan membahas
pemisahan zat padat dari suatu suspensi. Yang pertama itu pemisahan zat padat dari suspensi. Tadi suspensi itu udah dijelasin sebelumnya ya. Suspensi itu adalah merupakan campuran yang heterogen atau campuran yang atau biasanya cairan yang mengandung zat padat yang enggak larut. Jadi suspensi tadi campuran yang heterogen, atau kalau dalam hal ini terdiri dari cairan yang mengandung zat padat yang enggak larut. Contoh dari suspensi itu adalah pasir dalam air. Tuh. Terus apalagi ya? Kapur ya, kapur yang kapur tulis tapi yang udah jadi bubuk gitu, kapur tulis bubuk itu di dalam air, itu juga suspensi. Nah, ini contoh dari suspensi. Kalau yang ini gambar terigu yang dimasukin dalam air tuh, jadi dia tidak larut atau dia akan membentuk suspensi. Ini pasir dalam air, jadi terlihat ya bedanya. Pasirnya itu ada di bawah, lalu airnya ini mengandung campuran antara pasir sama air gitu ya. Oke, itu suspensi. Nah, sebenarnya kalau zat padat yang ada di dalam suspensi ini cukup besar gitu, dia akan mengendap sendiri gitu. Jadi dia akan mengendap, kalau didiemin, nggak diaduk-aduk, dia akan lama-lama akan mengendap karena adanya pengaruh gravitasi ya kan. Jadi dia akan turun ke bawah itu kan, terlihat bahwa zat padatnya ada di bagian bawah ya kan. Itu sebenarnya seperti itu gitu ya. Tapi jadi ini namanya proses sedimentasi, jadi proses pengendapan, proses yang terjadi dengan sendirinya karena pengaruh gravitasi. Tapi biasanya proses ini butuh waktu yang lama ya kan, dan biasanya pengendapannya itu nggak sempurna. Contohnya ini kan, di sini masih keruh, lalu ini masih ada yang di bagian atas gitu kan, ini juga tuh. Jadi tidak semua mengendap sempurna. Oleh karena itu biasanya suspensi bisa dipisahin itu caranya ada dua, yaitu dengan cara disaring atau filtrasi, dan satu lagi dengan sentrifuge atau sentrifugasi. Nah, ini adalah cara-cara pemisahan zat padat dari suspensi, yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi, satu lagi sentrifugasi atau bahasa Indonesianya pemusingan gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Penyaringan. Ini penyaringan seperti yang tadi udah disebutin bahwa sehari-hari kita biasanya udah melakukan penyaringan. Yang pertama tadi nyaring santan, terus nyaring teh. Nah, ini di sini gambarnya adalah menyaring susu kedelai gitu ya. Nah, kalau di laboratorium itu biasanya penyaringan, kalau di rumah itu kan pakai saringan ya namanya ya. Nah, kalau di laboratorium penyaringan itu dilakukan dengan bantuan kertas saring gitu. Nah, ini adalah contoh penyaringan di laboratorium. Jadi ini ada suspensi gitu ya. Nah, suspensi ini dilewatkan melalui kertas saring. Jadi kertas saring ini punya pori-pori yang relatif kecil, dan biasanya ya untuk beberapa kertas saring ada ukuran pori-pori sendiri. Jadi ada ukurannya biasanya di sini pori-porinya. Jadi atau istilahnya lubang-lubangnya ya, punya ukuran. Nah, si kertas saring ini akan menahan partikel-partikel zat padat gitu. Jadi partikel zat padatnya ini tertahan di kertas saring, sedangkan cairannya akan turun ke bawah gitu. Nah, zat padat yang tertahan di kertas saring ini itu disebut residu gitu ya. Zat padat yang tertahan di kertas saring disebut residu, sedangkan cairan yang melewati kertas saring yang turun sini itu disebut sebagai filtrat. Jadi ingat ya, zat padat yang tertahan di kertas saring disebut residu,
sedangkan cairan yang melewati kertas saring disebut filtrat. Nah, ini adalah proses atau cara pemisahan dengan filtrasi. Selanjutnya, cara pemisahan dengan sentrifugasi. Yang kedua, pemisahan dengan pemusingan atau sentrifugasi. Sentrifugasi. Nah, kalau untuk yang cara ini itu adalah sebenarnya untuk mempercepat proses sedimentasi atau proses pengendapan. Jadi dia pakai alat yang disebut centrifuge gitu ya, alat centrifuge itu dia bisa memutar tabung gitu ya. Jadi kalau sedimentasi itu kan pakai sifat gravitasi. Jadi karena adanya gravitasi maka si zat padat itu akan mengendap. Nah, kalau sentrifugasi dia menggunakan gaya sentrifugal, jadi gaya putar gitu ya, sehingga zat padat itu akan mengendap. Nah, ini adalah contoh alat sentrifugasi, alat centrifuge gitu ya. Ini contoh alatnya. Lalu biasanya kalau sentrifugasi itu harus pakai tabung-tabung khusus, bentuknya kayak gini. Nanti tabungnya dimasukin ke dalam ini alat centrifuge. Ini di dalam sini ya. Gitu. Nah, ini merupakan si suspensi yang akan dipisahkan. Gitu. Jadi nanti alat ini akan berputar dan setelah selesai nanti zat padatnya akan mengendap di bawah, sedangkan cairannya akan di atas, gitu ya, akan terpisah antara zat padat sama cairannya. Nah, untuk mengerti tentang pemisahan dengan cara sentrifugasi ini, bisa kita lihat videonya di sini. Ini adalah alat sentrifugasinya. Ini masih sederhana, dia masih secara manual diputarnya. Lalu ini adalah tabung sentrifuge-nya. Ini adalah suspensi yang mau dipisahkan. Oke, kita mulai ya. Nah, ini diisi sama campuran suspensi. Tuh, ini pasir dalam air. Lalu yang satu lagi itu adalah susu. Kita lihat ya. Ini dimasukin ke dalam tabungnya, lalu dipasang di alat centrifuge-nya. Ini videonya diambil dari YouTube ya, bisa cari untuk lebih jelasnya, mungkin bisa cari sendiri Lalu ini adalah proses sentrifugasi. Jadi adanya gaya sentrifugal atau gaya putar ini menyebabkan endapan ini akan menjauhi, gitu ya, akan menjauhi pusat putaran sehingga dia akan terpisah. Nah, terendapkan. Lihat kan, ini terpisah. Itu cairannya, lalu endapannya ada di zat padatnya ada di bawah. Nah, itu tadi adalah cara-cara pemisahan dengan cara filtrasi dan sentrifugasi. Ini untuk memisahkan zat padat dari suspensi.